pula hubungan kita dengan anggota keluarga, sesama, dan bahkan dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus bijak di dalam menggunakan waktu. Jadi sekalipun ini kemajuan teknologi memberikan kita banyak manfaat, harus kita juga membagi waktu dengan baik. Kalau waktunya untuk melakukan pekerjaan kita, misalnya ibu rumah tangga, waktu nok itu nasu jadi kalau HP, namanya nasu tahu. Atau waktunya untuk beribadah, ya dilakukan HP nalek ke ibadah. Dan waktunya untuk membangun komunikasi langsung dengan sesama atau sifat pula langsung ke solata, ya tahu ketemu HP ke namanya sifat pula mana atau solat. Yang intinya di sini kita harus bisa membagi waktu dengan baik. Yang mari tak ingin untuk satu hari, ya waktu kita habis hanya di layar HP. Lalu yang kedua adalah tetap menjaga kekudusan hati dan pikiran kita. Ya ini kemajuan teknologi memberikan begitu banyak, menawarkan begitu banyak hal, termasuk hal-hal yang negatif dan yang sepertinya menyenangkan. Ya tentu ini kita harus tetap menjaga kekudusan hati dan pikiran kita. Bila bina bagi para pemuda-pemudi, ya jangan kita tergoda untuk menonton atau menyaksikan, melihat konten-konten yang negatif. Harus tetap menjaga kekudusan hati dan pikiran. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang lihat kita, tidak ada orang lain di sekitar kita, kita sendiri di kamar HP, ya walaupun kita sendiri, kita harus tetap menjaga kekudusan hati dan pikiran kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena walaupun tidak ada orang lain yang melihat kita, tapi Tuhan melihat kita. Jadi jangan biasakan untuk menonton konten negatif, karena kita harus tetap menjaga kekudusan hati kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bijak di dalam menerima dan menyebarkan setiap informasi. Ya, yang terdekat di Karalu Mesa khususnya banyak saya lihat seringkali di Facebook, banyak khususnya dari kalangan ibu-ibu yang sembarang bagasen posting. Bahkan ada orang yang semacam curhat di Facebook dan di masalah dalam rumah tangga, ya status di Facebook menyindir dan sebagainya. Jadi di sini kita harus hati-hati, harus bijak di dalam menerima dan menyebarkan informasi atau membagikan konten-konten. Selain kita bijak di dalam menerima informasi, dipilih mana jangan sampai ada informasi yang bisa menyesatkan iman kita. Ya, bila juga membagikan informasi atau mengunggah status di media sosial, ya kita juga harus bijaksana. Jangan sampai kita memposting hal-hal yang bisa menimbulkan mengandung unsur perpecahan atau juga mengandung kejahatan atau ujaran kebencian kepada sesama, atau masalah-masalah pribadi kita terunggah di Facebook. Ya, itu hal yang tidak baik. Sehingga sekali lagi harus kita bijak di dalam menyebarkan atau memposting sesuatu. Juga di dalam misalnya menanggapi untuk sesuatu di media sosial, apakah itu di Facebook atau di YouTube, ya dalam memberikan tanggapan atau komen, ya kita juga harus bijaksana. Jangan sampai kita memberikan komen yang mengandung ujaran kebencian atau bahkan menyebarkan informasi yang salah. Karena ya dunia melihat, ya maka sembarang kita komen ya sekalipun mungkin kita memakai tanda kata tajud doa pun, kita juga harus bisa memberikan komen yang positif, komen dengan hal-hal yang benar. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan iman. Ya tentunya malasan kami di indek keakatan dan namanya untuk kemajuan teknologi sekarang kita gunakan untuk pertumbuhan iman kita, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi rohani, misalnya dalam Alkitab atau kamus tafsiran-tafsiran Alkitab
renungan ila hapeta, ya kita bisa membacanya setiap saat, dan di situ bisa lebih menguatkan dan menumbuhkan iman kita. Atau juga kita menonton di YouTube, ada banyak pelajaran-pelajaran rohani di YouTube, pelajaran-pelajaran Alkitab, cara membuat khotbah, penjelasan-penjelasan tentang pokok-pokok Alkitab dan lain sebagainya. Ya, dimanfaatkan di teknologi di pertumbuhan iman dengan aplikasi rohani atau menonton konten-konten rohani atau menonton khotbah. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan teknologi ini untuk memberitakan Injil. Jadi di media sosial saat ini kita juga bisa memberitakan Injil. Tak tunduk memberitakan Injil, kita harus melayani di gereja, tetapi bisa juga melalui media sosial. Misalnya setiap hari membagikan ayat-ayat firman Tuhan di Facebook, ataukah berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kasih. Maka tahu mengunggah status memohon didoakan, kita komen dengan memberikan kata-kata doa dan lain sebagainya. Ya, intinya takatnya namanya kita bersaksi memberitakan firman Tuhan melalui media sosial ini. Jadi sebagai kesimpulannya, di era digital saat ini memberikan banyak kemudahan dan manfaat dalam kehidupan kita, namun juga sekaligus memberikan banyak tantangan bagi pertumbuhan iman kita dan juga hubungan kita dengan sesama. Karena itu kita harus bijaksana di era digital ini agar kita tidak mudah terjebak dan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Maka kita hati-hati dan tidak bijaksana, maka kita bisa terjerumus ke dalam dosa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tentunya sebagai manusia ya kita memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, karena itu paraluki di era digital ini ya masyarakat itu langan dibata sampai itu memohon hikmat dan petunjuk dari Tuhan, anamarai bijaksana keilalan ini menghadapi kemajuan teknologi saat ini. Karena dengan selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita, ya mampu kita hadapi ini temu, dan iman kita akan terus bertumbuh, dan juga hubungan kita dengan sesama dapat terus harmonis, dan kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemajuan ini. Ya, pada tende materi singkat katekisasi umum sungguh sangat terbatas. Ya, semoga Roh Kudus memampukan kita nama